Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paparlina, NPM 41154030230048. Saya dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Langlang Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai keberagaman budaya yang ada di Pulau Jawa. Nah, ada yang tahu gak apa itu keberagaman? Nah, keberagaman budaya merupakan ciri khas berupa keunikan, warisan dari nenek moyang, dan karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang diterapkan sehari-hari sehingga menjadi kebiasaan. Nah, ciri khas ini mencakup adat istiadat, bahasa, permainan tradisional, dan makanan khas, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada yang tahu apa itu kebudayaan? Menurut Taylor, kebudayaan merupakan hal kompleks yang mencakup beberapa hal di dalamnya, seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat, makanan khas, bahasa daerah, hukum, moral, serta kemampuan yang dapat diperoleh oleh manusia sebagai bagian dari kelompok masyarakat tersebut. Selanjutnya, ada yang tahu tidak apa saja suku yang ada di Pulau Jawa? Nah, di sini Ibu mengambil 5 suku yang ada di Pulau Jawa. Yang pertama yaitu suku Jawa, yang kedua yaitu suku Sunda, yang ketiga yaitu suku Betawi, yang keempat yaitu suku Baduy, dan yang kelima yaitu suku Tengger. Nah, setelah mengetahui apa itu keberagaman dan kebudayaan, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenal keberagaman budaya yang ada di suku Jawa. Nah, mengenal keberagaman budaya kali ini mencakup adat istiadat, bahasa, makanan khas, dan permainan tradisional. Nah, yang pertama yaitu suku Jawa. Suku Jawa adalah suku bangsa terbesar di Indonesia dan juga suku terbesar di Pulau Jawa. Suku Jawa mendiami sebagian besar wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di sini Ibu mengambil salah satu adat istiadat, upacara ruwetan. Ruwetan adalah upacara adat asal Jawa yang digunakan untuk membebaskan atau melepaskan seseorang dari suatu hukuman atau kutukan yang membawa sial atau membahayakan. Nah, yang kedua ada bahasa. Bahasa yang digunakan oleh suku Jawa yaitu sebagian besar masyarakat suku Jawa memakai bahasa Jawa untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-harinya. Bahasa Jawa mempunyai aturan intonasi atau kosakata berdasarkan relasi antara pembicara dan orang yang diajak bicara, yang lebih dikenal dengan sebutan unggah-ungguh. Nah, yang ketiga ada makanan khas. Makanan khas suku Jawa yaitu gudeg. Gudeg memiliki ciri khas yang berwarna kecoklatan, yang berasal dari daun jati yang dimasak bersama nangka muda. Gudeg biasanya disajikan dengan telur, ayam, tahu, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat yaitu permainan tradisional. Permainan tradisional suku Jawa yaitu engklek. Engklek umumnya dimainkan lebih dari 2 orang. Engklek lebih banyak digemari oleh anak-anak perempuan. Permainan ini mengikuti alur dari sebuah gambar yang biasanya digambar di tanah dengan menggunakan kapur atau menggunakan batu bata merah. Gambar ini terdiri dari beberapa kotak yang susunan gambarnya berarah horizontal dan vertikal. Lalu yang kedua ada suku Sunda. Suku Sunda merupakan salah satu suku besar di Pulau Jawa. Wilayah ini meliputi beberapa kabupaten seperti Bandung Raya, Bandung Kota, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Purwakarta, Karawang, dan seterusnya. Nah, adat istiadat suku Sunda yaitu salah satunya upacara adat Nenden Omongan atau menyimpan janji. Prosesi pernikahan adat Sunda pertama disebut juga sebagai nenden omong atau menyimpan janji atau ucapan. Prosesi ini sendiri kemudian dapat dilakukan untuk memastikan sang calon pengantin wanita belum menerima lamaran dari orang lain. Nah, selanjutnya ada bahasa. Bahasa yang digunakan oleh suku Sunda yaitu bahasa Sunda. Bahasa Sunda digunakan dalam interaksi sehari-hari. Beberapa kata Sunda juga termasuk ke dalam bahasa Indonesia, contohnya seperti kampung. Dalam bahasa Sunda, kampung merujuk pada desa atau lingkungan tempat tinggal. Kata ini digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menggambarkan area pemukiman yang lebih kecil. Nah, selanjutnya ada makanan tradisional khas suku Sunda, yaitu nasi liwet. Nasi liwet biasanya mempunyai tekstur pulen dan menyebarkan aroma yang wangi. Ini karena sejumlah bahan dan rempah seperti serai, daun salam, daun jeruk,
hingga santan dalam proses pembuatan nasinya. Nah, selanjutnya ada permainan tradisional suku Sunda, yaitu boy-boyan. Boy-boyan merupakan permainan tradisional suku Sunda yang mungkin masih asing bagi beberapa orang. Permainan ini bisa dimainkan secara perseorangan dan kelompok. Caranya dengan menggunakan pecahan genting dan bola kasti. Suku Betawi merupakan kelompok etnis Austronesia yang merupakan penduduk asli dari kota Jakarta dan sekitarnya. Suku ini terbentuk melalui proses asimilasi berbagai budaya, termasuk Sunda, Jawa, Melayu, Bugis, Ambon, dan sebagainya, sehingga menciptakan identitas budaya yang unik. Nah, selanjutnya ada adat istiadat suku Betawi, yaitu upacara akikah. Upacara akikah dalam tradisi Betawi disebut juga sebagai akeke. Akeke adalah upacara selamatan, pemberian nama dan mencukur rambut bayi. Jika bayi yang lahir adalah bayi laki-laki, maka orang tuanya harus menyembelih 2 ekor kambing. Namun jika bayinya perempuan, orang tuanya harus menyembelih 1 ekor kambing. Nah, yang kedua yaitu bahasa. Warga asli Jakarta memiliki bahasa sendiri, dikenal dengan bahasa Betawi. Bahasa Betawi dikenal dengan logatnya yang khas, pelafalannya dirubah dari huruf A menjadi huruf E. Nah, selanjutnya ada makanan khas. Kuliner Betawi yang terkenal yaitu soto Betawi. Saking terkenalnya soto Betawi bisa ditemukan di berbagai daerah pinggiran, contohnya seperti Jakarta, Depok, dan lain sebagainya. Menggunakan aneka ragam jeroan sapi dengan campuran santan dan susu. Ditambahkan dengan berbagai rempah dan bumbu lainnya. Nah, selanjutnya ada permainan tradisional. Permainan tradisional suku Betawi yaitu tepok nyamuk. Penamaan tepok nyamuk merujuk pada aktivitas permainan yang dilakukan seperti gerakan mengusir nyamuk. Permainan tepuk nyamuk sudah dikenal dari tempo dulu oleh orang Betawi. Permainan ini sering dimainkan terutama di daerah Ciledug, Kebayoran Lama, dan sebagainya. Betawi juga sering dikenal dengan kesenian lenongnya. Lenong adalah kesenian teater tradisional yang berasal dari Betawi atau Jakarta. Lenong merupakan pertunjukan yang menyatukan komedi, musik, dan tarian. Nah, selanjutnya ada suku Baduy. Suku Baduy adalah suku yang hidup di pedalaman hutan Desaru, Jawa Barat. Mereka dikenal dengan gaya hidup sederhana dan dekat dengan alam. Selanjutnya ada adat istiadat suku Baduy yaitu tradisi seba. Masyarakat Baduy memiliki sejumlah tradisi yang masih terus dipraktikkan. Salah satunya adalah tradisi seba. Seba merupakan salah satu dari 3 rangkaian ritual keagamaan yang dilakukan setiap 1 tahun sekali setelah masa panen usai. Selanjutnya bahasa. Bahasa yang digunakan suku Baduy yaitu bahasa Baduy atau bahasa Sunda dialek Baduy. Selanjutnya ada makanan khas suku Baduy, yaitu jojorong. Jojorong adalah kue yang populer di Banten. Ternyata memiliki asal-usul yang berasal dari suku Baduy. Namun tidak banyak yang mengetahuinya. Kue ini terdiri dari campuran tepung kanji, tepung beras, dan gula merah. Nah, selanjutnya ada permainan tradisional suku Baduy. Permainan tradisional suku Baduy yaitu gasing. Gasing adalah permainan tradisional yang umumnya dimainkan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk diantaranya suku Baduy. Permainan ini melibatkan gasing kayu yang diputar di permukaan datar dengan tali. Pemain yang mampu membuat gasingnya berputar lebih lama dianggap sebagai pemenang. Nah, yang terakhir yaitu suku Tengger. Suku Tengger adalah suku yang mendiami wilayah sekitar Gunung Bromo, Jawa Timur. Mereka dikenal dengan mitologi Roro Anteng dan Joko Seger. Nah, selanjutnya ada adat istiadat suku Tengger yaitu upacara adat Tengger seringkali berkaitan dengan ritual keagamaan Hindu, contohnya seperti Festival Kasodo, yang bertujuan untuk membersihkan jiwa manusia agar mendapatkan karunia ilahi. Nah, selanjutnya ada bahasa. Masyarakat suku Tengger memakai bahasa Jawa Tengger untuk berkomunikasi. Selanjutnya ada makanan khas suku Tengger yaitu nasi aron. Nasi aron adalah hidangan tradisional khas suku Tengger. Makanan ini terdiri dari nasi berbahan dasar olahan jagung putih dan disajikan bersama lauk pauk dan sayur berkuah. Tidak lupa dengan sambal sebagai pelengkap. Selanjutnya ada permainan tradisional suku Tengger. Permainan tradisional suku Tengger yaitu kitiran. Kitiran adalah permainan tradisional yang dimainkan oleh masyarakat suku Tengger, khususnya di lereng Gunung Bromo. Kitiran merupakan permainan baling-baling yang terbuat dari bambu atau
kayu. Permainan ini dimainkan di saat musim kemarau. Nah, cara melestarikannya yaitu seperti mempelajari budaya daerah, memakai pakaian adat sesuai acara, mengajarkan nilai kebudayaan, mengapresiasi nilai kebudayaan, menghormati adat istiadat daerah orang lain. Nah, jadi keragaman budaya ini menunjukkan keindahan dan kekuatan toleransi dan persatuan serta meningkatkan rasa identitas nasional. Penting bagi kita, terutama generasi muda, untuk terus melindungi, menghargai, dan mempelajari keberagaman budaya ini agar budaya suku tetap lestari. Dengan demikian, kita dapat menjaga perdamaian dan memperkokoh persatuan kita sebagai negara Indonesia dengan mengakui dan menghargai perbedaan kebudayaan antar suku bangsa. Sekian pemaparan materi kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.